Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan untuk materi SPLTV metode gabungan, yaitu terdiri dari metode substitusi dan eliminasi. Oke, untuk metode yang ini kita langsung ke contoh soalnya. Penyelesaian soal SPLTV untuk cara gabungan ini kita coba dengan satu contoh soal, yaitu 3x min y plus 4z sama dengan 17, 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 21, kemudian 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 9. Nah, seperti biasa yang ingin kita cari adalah nilai x-nya berapa, y-nya berapa, dan z-nya berapa, atau himpunan penyelesaiannya ya. Nah, kenapa kita harus cari himpunan penyelesaiannya itu x, y, z? Karena memang di sini variabel yang harus kita cari itu ada 3, yaitu x, y, dan z. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini atau soal ini, untuk metode gabungan, silahkan lakukan proses eliminasi terlebih dahulu. Sebenarnya mau pakai cara substitusi terlebih dahulu atau eliminasi terlebih dahulu, kembali ke kalian, tapi agar lebih mudah mungkin ya, dan lebih terstruktur, lebih sistematis, kita gunakan dulu cara eliminasi. Di sini kita akan coba memilih untuk mengeliminasi variabel y, karena terdapat variabel y yang sama ya di sini. Jadi kita coba untuk kita eliminasi variabel y. Oke, kita eliminasi variabel y dari persamaan 1 dan 2. Nah, kita tulis lagi persamaan 1 itu adalah 3x min y plus 4z sama dengan 17. 2x plus y ditambah 2z sama dengan 21. Ingat, syarat untuk mengeliminasi sebuah variabel adalah kita lihat angka atau koefisien di depan y ya. Jika koefisiennya sama, maka kalian bisa untuk mengeliminasi ya. Karena di sini di variabel y ini, karena di variabel y ini dia memiliki variabel koefisien 1 atau hanya variabel y saja, maka kita bisa mengeliminasi tanpa harus menyamakan terlebih dahulu karena ini bentuknya sudah sama. Kemudian kalian bisa lihat ya, di sini tandanya berbeda. Kalau yang atas itu negatif, yang bawah itu positif. Maka jika tandanya berbeda, kedua ruas bisa kalian jumlahkan. Nah, ya sekarang kita langsung jumlahkan saja 3x ya. 3x ditambah 5x. Seperti ini ya, 3x tambah 5x. Kalau y-nya ini hasilnya jadi kosong atau 0, kemudian 4z ditambah 2z sama dengan 17 ditambah 21. Maka akan diperoleh persamaan baru, yaitu 8x plus 6z sama dengan 38. Ini kita bisa tulis persamaan keempat. Gitu. Nah, kedua, diingatkan kembali, yang kita cari adalah x, variabel x, y, dan z. Atau sebuah bilangan atau angka yang sama dengan x, y, dan z saja. Ya, bentuknya harus x, y, z saja. Maka kalau bentuknya masih seperti ini, belum selesai. Nah, tadi kita sudah mengeliminasi y di persamaan 1 dan 2. Sekarang kita coba untuk mengeliminasi y dari persamaan 2 dan 3. Oke, persamaan 2 dan 3 itu seperti ini. Nah, jika kita perhatikan, karena kita akan mengeliminasi variabel y atau menghilangkan si variabel y, kita lihat koefisiennya. Yang atas itu tidak ada angka gitu ya. Hanya y saja. Yang bawah itu ada angka 2 di depannya. Nah, jika kalian lihat persamaan yang atas itu dia sebenarnya memiliki koefisien 1 di depannya. Maka
kalian bisa untuk menyamakan dengan cara mengkalikan. Yang atas dikalikan dengan angka 2 dan yang bawah dikalikan dengan angka 1. Ini menentukan 2 dan 1 itu kalian tinggal lihat di perkalian 1 dan perkalian 2 di mana angka yang sama gitu ya, atau faktornya yang sama antara perkalian 1 dan 2. Di sini adalah angka 2, maka 1 dikalikan berapa yang hasilnya 2, maka dikalikan 2. Kemudian 2 kali berapa yang hasilnya 2, maka dikalikan 1. Setelah itu kalian bisa kalikan 5x dengan 2, y negatif y dengan, bukan negatif y ya, jadi positif y dengan 2, kemudian 2z dengan 2 dan 21 dengan 2. Kemudian 2x dengan 1, 2y dengan 1, 3z dengan 1, dan 9 dengan 1. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kalian sudah menemukan ya, si variabel yaitu koefisiennya sudah sama, atau angka di depannya sudah sama, maka kalian bisa langsung eksekusi. Kita lihat tandanya itu adalah sama-sama positif. Ini positif dan ini positif. Maka kalian bisa langsung kurangi saja. Apa yang dikurangi? Persamaan atas dan persamaan bawah. Jadi setiap sukunya, berarti suku X dikurangi dengan suku X lagi, suku Y dengan suku Y lagi, dan suku Z dengan suku Z lagi, dan konstanta dengan konstanta lagi. Di sini berarti 10 dikurangi 2X, karena 2Y dikurangi 2Y itu sama dengan 0, maka tidak perlu ditulis. 4Z dikurangi 3Z dan 42 dikurangi 9. Maka hasilnya akan jadi 8X ditambah Z sama dengan 33. Ini adalah persamaan baru yang bisa kita tulis persamaan kelima. Selanjutnya kita sudah memperoleh persamaan baru 4 dan 5, yaitu 8X plus 6Z ditambah 38 yang tadi, kemudian 8X ditambah Z sama dengan 33. Nah, dari sini tahap selanjutnya adalah kalian pilih persamaan mana di antara persamaan 4 dan 5 ini yang ingin kalian rubah, karena pada tahap ini kita sudah masuk ke tahap substitusi. Disarankan untuk memilih persamaan yang memiliki variabel paling sederhana. Di sini ada persamaan 5 karena untuk Z-nya adalah variabel paling sederhana di antara persamaan 4 dan 5. Kalau persamaan 4 kan ada 8X dan 6Z. Kemudian kalau yang persamaan 5, 8X dan Z saja. Berarti kita bisa rubah 8X ditambah Z sama dengan 33 ini. Awalnya 8X ditambah Z sama dengan 33. Kita rubah menjadi ruas di kiri itu hanya Z saja, dan ruas kanan diisi dengan 33 kurangi 8X, yang artinya setiap variabel Z kita bisa rubah dengan bentuk 33 dikurangi, atau kita ganti gitu ya, dengan 33 kurangi 8X. Atau persamaan Z sama dengan 33 kurangi 8X ini kita sebut dengan variabel ke-6. Oke, kita substitusikan si variabel persamaan ke-6 ini ke persamaan 4. Awalnya Z sama dengan 33 dikurangi 8X, kita substitusikan ke persamaan 4, yaitu 8X ditambah 6Z sama dengan 38. Kita tulis 8X ditambah 6Z sama dengan 38, yang artinya variabel Z ini awalnya hanya bentuk Z saja, kita ganti dengan 33 kurangi 8X. Maka seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kalian kalikan 6 dikalikan 33 dan 6 dikalikan negatif 8X. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Kemudian, setelah seperti ini, kalian bisa satukan suku yang sama, yaitu suku yang memiliki variabel X. Di sini ada 8X dan negatif 48X. Kemudian kalian bisa gabungkan. Nah, untuk lebih mempermudah, kita pindahkan 198 ke kanan. Karena dia sama-sama konstanta, jadi kita gabungkan agar lebih mudah untuk mengerjakan. Dari sini kalian sudah memperoleh 8X dikurangi 48X sama dengan 38 dikurangi 198. Tinggal kalian jumlahkan saja, hasilnya jadi negatif 40X. Karena di sini
angka terbesar dari 48 dan 8 adalah 48 dan angka 48 memiliki tanda negatif, maka hasilnya jadi negatif 40. Artinya 48 dikurangi 8, di depannya ada tanda negatif. Kemudian 38 dikurangi 198 hasilnya di negatif 160, maka kita bisa memperoleh X-nya sama dengan negatif 160 dibagi negatif 40. Maka diperoleh X sama dengan 4, positif ya, karena negatif dibagi negatif hasilnya positif. Maka kita bisa memperoleh X sama dengan 4. Selanjutnya, kita sudah dapat X sama dengan 4, kita agar lebih mudah lagi, kita pakai persamaan ke-6. Nah, kita pakai lagi persamaan ke-6, yaitu Z sama dengan 33 dikurangi 8X, dengan kita ganti si X yang ada di 8X ini dengan angka 4. Oke, jadi artinya kita substitusikan ya, si X sama dengan 4 ini ke persamaan Z sama dengan 33 kurangi 8X. Awalnya Z sama dengan 33 kurangi 8X, maka variabel X ini kita ganti dengan angka 4. Hasilnya jadi Z sama dengan 33 kurangi 8 kali 4. Hasilnya Z sama dengan 33 dikurangi 32, maka hasilnya Z sama dengan 1. Maka kita bisa dapat nih Z-nya sama dengan 1. X-nya sudah dapat, Z-nya sudah dapat, X-nya sudah dapat, Z-nya sudah dapat, tinggal cari Y. Untuk mencari variabel Y, kita bisa pilih persamaan yang memuat variabel Y atau ada huruf Y-nya di persamaannya. Persamaan yang memiliki variabel yaitu ada di persamaan 1, 2, dan 3. Tapi di sini kita pilih untuk persamaan 1 ya. Jadi kita substitusikan X-nya sama dengan 4, Z-nya sama dengan 1, dan kita substitusikan ke persamaan 1 yang artinya huruf X atau variabel X dan variabel Z yang ada di persamaan ini kita ganti dengan angka 4, kemudian angka 1. Hasilnya jadi seperti ini ya. 3 kali 4. Karena Y-nya kita belum tahu, ya, karena yang kita cari adalah negatif si Y-nya, maka tetap tuliskan saja, kemudian Z-nya kita ganti dengan 1. Hasilnya jadi 4 kali 1 sama dengan 17. Di sini kita bisa hitung, 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian negatif Y jadi tetap negatif Y, dan 4 kali 1 jadi 4. Maka hasilnya adalah kita satukan ya 4 dan 12-nya, jadi 12 tambah 4 dikurangi Y sama dengan 17, 16 dikurangi Y sama dengan 17. Nah, kita pindahkan si 16 ini ke kanan, awalnya positif jadi negatif, hasilnya jadi negatif Y sama dengan 17 dikurangi 16. 17 dikurangi 16 hasilnya sama dengan 1. Nah, karena awalnya negatif Y, ya awalnya kan negatif Y, kemudian sama dengan 1. Karena yang kita cari adalah positif Y, maka si Y-nya itu dikalikan negatif 1, kedua ruasnya. 1 dikalikan negatif 1, gitu ya. Maka hasilnya akan jadi Y sama dengan negatif 1. Maka kalian bisa memperoleh Y sama dengan negatif 1. Nah, dari SPLTV yang di awal, kalian bisa memperoleh X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 1. Dari sini kalian bisa cek and recheck dulu. Jadi kalian coba substitusikan ke persamaan 1, 2, dan 3. Jadi kalian ganti X-nya dengan angka-angka yang kalian peroleh tadi. X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 1. Jadi di persamaan 1, X, Y, Z-nya kalian ganti dengan angka yang ada di sini. Angka ini ya. Angka ini. Hasilnya ruas kiri yang ini dan ruas kanan sama atau tidak. Kalau sama berarti benar. Si X-nya adalah 4, Y-nya sama dengan negatif 1, dan Z-nya sama dengan 1. Buktikannya cukup dengan satu persamaan atau ketiganya, Bu? Agar lebih akurat kita coba ketiganya ya.
Jadi ketiga-tiganya kalian coba, kalau misalnya hasil antara ruas kiri yang memuat variabel dengan konstanta itu sama, maka jawaban kalian benar. Maka kalau benar, kalian bisa simpulkan dengan menuliskan HP sama dengan kurung kurawal, kurung 4, negatif 1, 1, tutup kurung kurawal. Seperti ini. Mungkin selesai sampai sini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.